Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang fundamental banget tapi seringkali nggak kita sadari. Gimana cara penyajian info itu bisa ngubah total cara kita lihat sesuatu? Hmm, Kita bakal gali bab 3 dari buku Captivology tentang pemicu pembingkaian atau framing trigger. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada ide atau produk biasa aja, tapi kok cara nyampeinnya bikin jadi penting atau menarik gitu? persis. Sumber kita kali ini, bab 3 Captivology, itu ngebawa kita langsung ke inti cara kerja otak kita ngolah dunia sekitar. Pemicu pembingkaian ini bukan cuma teknik persuasi ecek-ecek ya. Oh, bukan ya? Bukan. Ini lebih dalam, menyangkut kacamata mental yang kita semua pakai. Nah, kacamata ini, atau kita sebut kerangka acuan, itu nentuin banget apa yang narik perhatian kita, apa yang enggak. Dan misi kita hari ini yaitu bongkar cara kerjanya. Gimana sih kacamata mental alias kerangka acuan ini bisa kebentuk? Terus yang lebih penting lagi, gimana kita bisa manfaatin ini? Maksudnya? Ya, entah kita nyesuaiin diri sama kerangka audiens, atau malah coba ngubah kerangka itu. Biar pesan kita lebih klik gitu, lebih diperhatiin. Mari kita telusuri bareng-bareng. Baiklah, oke. Langkah pertama, kita perlu paham dulu apa itu kerangka acuan. Atau frame of reference. Gampangnya, ini konteks mental yang kita pakai buat nerjemahin info baru. Konteks mental oke. Konteks ini kebangun dari macam-macam. Pengalaman masa lalu kita, budaya, mood kita sekarang, keyakinan kita. Wah, banyak deh. Fungsinya, biar kita bisa pahamin dunia secara efisien. Nggak perlu mulai dari nol tiap saat. Ah, iya. Di buku ini ada ilustrasi simple tapi ngena banget. Misalnya, coba deh Anda diminta gambar pohon sekarang. Kemungkinan besar, ya gambarnya ada batang coklat, cabang, daun hijau gitu kan. Kenapa coba? Ya karena kita udah punya kerangka acuan bareng soal pohon. Nah, kerangka ini yang tanpa sadar ngebentuk persepsi kita, pilihan kita, reaksi kita. Nah, disinilah letak kekuatan pembingkaian itu. Cara sebuah informasi disajikan, bingkai yang dipakai itu bisa secara dramatis ngubah kesimpulan kita. Padahal faktanya sama persis. Oh iya? Iya, ini yang sering disebut framing effect, efek pembingkaian. Contohnya ada nggak yang gampang? Ada, contoh klasik banget yang juga dibahas di buku ini, studinya Loftus dan Palmer soal saksi mata kecelakaan mobil. Mereka nunjukin video kecelakaan yang sama ke beberapa grup. Oke. Bedanya cuma satu, kata kunci di pertanyaan setelah nonton. Satu grup ditanya, seberapa kencang mobilnya pas smashed into, artinya nabrak keras gitu ya, mobil lain. Smashed. Oke. Grup lain pertanyaannya sama, tapi pakainya kata collided with. Artinya ya bertabrakan biasa aja. Cuma beda satu kata itu aja. Hasilnya gimana? Hasilnya, wah lumayan bikin kaget. Grup yang dengar kata smashed, yang kesannya lebih parah, itu ngasih perkiraan kecepatan mobil jauh lebih tinggi dibanding grup yang dengar collided. Padahal videonya sama persis. Sama persis. Ini nunjukin banget gimana satu kata aja sebagai bagian dari bingkai bisa belokin persepsi kita soal realitas. Gitu. Wow. Ini demonstrasi kuat dari bias kognitif kita. Kita sering mikir kita rasional, ambil keputusan berdasarkan fakta. Tapi studi kayak gini nunjukin cara penyajian info, bingkainya, itu punya pengaruh gede ke penilaian kita, seringkali tanpa sadar. Benar juga ya. Jadi, gimana sesuatu dikatakan bisa sama pentingnya atau malah lebih penting dari apa yang dikatakan? Tepat. Coba kita lihat contoh di dunia nyata deh, yang kuat banget dari buku ini. Kisahnya Edna Murphy sama produk anti perspilannya, Odorono, awal abad 20. Ah, iya Odorono. Bisa dibayangin ya, zaman dulu ngomongin keringat di depan umum itu tabu banget. Nggak sopan. Plus, ada anggapan nahan keringat itu nggak sehat. Ya wajar aja, penjualan Odorono seret banget. Iya, situasinya gitu emang. Terus mulai berubah pas Edna Murphy ini kerjasama sama copywriter cerdas, James Webb Young namanya. Si Yang ini lihat, masalah utamanya bukan di produknya, Terus, di mana? di kerangka acuan masyarakat waktu itu. Soal keringat, soal kebersihan diri. Jadi pendekatannya bukan cuma moles iklan produk. Malah sebaliknya ya, mereka nekat banget. Betul, mereka mutusin buat sesuatu yang radikal, membingkai ulang seluruh obrolan nasional soal isu ini. Mereka bikin kampanye iklan super berani di majalah wanita top Ladies Home Journal tahun 1919. Gimana tuh iklannya?
Iklannya itu blak-blakan ngebahas subjek yang terlalu sering dihindari, terus pinter banget mereka ngaitin masalah bau badan karena keringat kan, sama potensi gagal gaul atau gagal dapet pasangan buat wanita. Wah, langsung ke intinya ya. Iya, pesennya kira-kira, kamu mungkin pinter, cantik, tapi kalau punya masalah bau badan yang gak disadari, itu bisa jadi penghalang loh. Itu strategi pembingkaian yang, wah, jenius sih. Mereka nggak cuma jualan antiperspiran, tapi ngubah norma sosial. Tepat, mereka geser kerangka acuan publik dari ngomongin keringat itu tabu, jadi nggak ngatasin bau badan itu beresiko sosial. Mereka nyentuh kecemasan yang ada, tapi nggak diomongin. Hasilnya, pasti meledak ya. Fenomenal. Penjualan Odorono langsung naoket. Persepsi soal antiperspiran berubah total. Dari produk aneh, jadi barang wajib buat wanita yang peduli citra diri. Jadi intinya di sini, pembingkaian yang pas itu bisa ngubah cara pandang masyarakat, bahkan nyiptain pasar baru dengan ngubah norma. Tentu saja ya, ngubah kerangka acuan yang udah mapan itu nggak gampang. Buku ini nyebutnya inersia gagasan, the inertia of ideas. Inersia gagasan. Berat ya kedengarannya. Ya, karena kita sebagai manusia itu cenderung nempel sama pandangan, keyakinan, kebiasaan yang udah ada. Ngubahnya perlu usaha gede atau pendekatan yang cerdik. Ada contohnya nggak betapa kuatnya inersia ini? Ada. Penelitian yang sering dikutip juga, studinya Bertrand sama Mullainathan. Mereka kirim ribuan CV yang isinya identik buat lowongan kerja. Sama persis isinya. Terus bedanya apa? Cuma nama pelamarnya aja yang diubah. Ada yang pakai nama tipikal kulit putih Amerika, ada yang pakai nama khas etnis minoritas. Misalnya Afrika Amerika atau Asia. Oke, terus hasilnya gimana? Hasilnya cukup jelas. Resume yang namanya kesannya kulit putih itu signifikan lebih mungkin dapat panggilan wawancara dibanding CV identik dengan nama etnis minoritas. Waduh, jadi cuma karena nama? Iya, ini nunjukin adanya bias implisit di kerangka acuan perekrut. Bias yang susah digoyang, jalan di bawah sadar, cerminan stereotip di masyarakat. Studi ini nunjukin betapa susahnya ngelawan kerangka acuan yang udah nempel kuat. Iya. Susah emang. Tapi bukan berarti nggak mungkin kan? Kayak kasus Odorono tadi. Nah, buku Captivology ini terus nawarin 2 alat utama buat mainin kerangka acuan audiens. Alat pertama namanya adaptasi. Gimana tuh cara kerjanya? Adaptasi itu intinya gini. Kita pahami dulu kerangka acuan audiens kita. Nilai mereka apa? Pengalaman mereka gimana? Apa yang penting buat mereka? Nah, setelah paham, kita sesuaikan cara kita nyampein pesan biar masuk ke kerangka mereka. Jadi nggak ngubah kacamata mereka tapi ngomong pakai bahasa yang bisa mereka lihat lewat kacamata itu ya? Betul sekali. Contohnya yang menarik banget di buku soal pemain biola itu ya. Joshua Bell sama Susan Kessler. Iya, perbandingan itu bagus banget. Joshua Bell kan pemain biola kelas dunia tuh, biolanya jutaan dolar. Dia main anonim di stasiun subway DC pas jam sibuk pagi. Hasilnya gimana? Dicuekin ya? Hampir. Ribuan orang lewat tapi yang berhenti dikit banget. Cuma dapat sekitar $32 dalam 45 menit. Kasian banget. Terus si Susan Kessler gimana? Nah, kontrasnya, Susan Kessler pemain biola jalanan yang juga oke sih, tapi ya bukan level Bell. Dia rutin main di subway New York dan katanya bisa hidup dari situ. Kenapa beda jauh? Kenapa coba? Jawabannya di adaptasi. Si Kessler ini, sadar atau enggak, dia pinter adaptasi sama lingkungannya. Gimana adaptasinya? Dia nggak main pas puncak jam sibuk, pas orang buru-buru stres. Dia pilih waktu lebih santai. Lokasinya juga strategis. Mungkin di lorong panjang yang akustiknya bagus, bukan dekat pintu keluar yang riuh. Bener juga. Repertoarnya? Mungkin juga disesuaiin. Campuran klasik ringan sama lagu pop yang orang kenal. Jadi pelajarannya, di konteks narik perhatian di tempat rame, adaptasi sama konteks itu sering ngalahin bakat murni. Masuk akal banget. Buku ini nyebutin 3 hal penting buat adaptasi. Pertama, tingkat penerimaan atau receptiveness. Kapan audiens paling mungkin nerima pesan? Kapan mereka paling gak stres? Kayak Kessler tadi, hindari jam sibuk. Oke, tingkat penerimaan. Kedua, kekhawatiran atau kegeratan atau concerns. Apa ketakutan atau keraguan alami audiens soal ide kita? Kayak Odorono tadi, harus ngatasin persepsi negatif soal nahan keringat. Identifikasi dan atasi ini dulu. sip. Yang Ketiga, norma budaya, cultural norms. Apa yang dianggap sopan, nggak sopan, atau dihargai di budaya mereka. Contohnya Revlon gagal di Brazil pas jual parfum bau camellia.
Kenapa gagal? Karena di sana kamelia itu bunga buat pemakaman. Salah total adaptasi budayanya. Waduh, fatal ya. Oke, jadi adaptasi itu nyesuaiin diri. Alat kedua tadi apa? Pengaturan agenda ya? Ini beda lagi pendekatannya. Beda. Kalau adaptasi itu main di dalam bingkai yang ada, pengaturan agenda itu tujuannya ngubah fokus perhatian audiens. Ngubah fokus. Maksudnya? Bikin topik atau isu tertentu jadi terasa lebih penting, lebih nonjol, lebih relevan gitu di kepala audiens. Jadi prioritas perhatian mereka geser. Kita coba ngatur apa sih yang lagi dipikirin sama audiens. Oh, ini sering kita lihat di media sama politik ya. Buku ini Good Frank Luntz, konsultan politik yang jago banget bingkai ulang istilah politik buat ngebentuk persepsi publik. Betul. Kutipannya yang terkenal itu bukan apa yang Anda katakan, tapi apa yang orang dengar. Itu pas banget sama esensi pengaturan agenda. Contoh lain gimana? Contoh lain yang jelas banget itu gimana beda liputan media bikin satu peristiwa jadi kelihatan penting banget buat satu kelompok, tapi biasa aja buat kelompok lain. Buku ini nyontohin kasus Bridgegate-nya Gubernur Chris Christie dulu. Ah iya, ijat. Liputan di CNN atau MSNBC itu intens banget, digambarin kayak skandal gede. Tapi di Fox News misalnya, liputannya lebih minim. Akibatnya, persepsi audiens soal pentingnya isu ini beda banget, tergantung mereka nonton berita mana. Media di sini ngatur agenda perhatian publik. Nah, terkait ini, ada efek psikologis menarik. Namanya efek ilusi kebenaran. Illusion of truth effect. Gimana tuh? Jadi katanya, makin sering kita dengar satu pernyataan, walaupun salah, makin mungkin kita nganggap itu benar. Jadi pengulangan di pengaturan agenda bisa jadi senjata ampuh buat nanemin ide atau bikin topik kerasa penting. Iya. Di dunia iklan ini nyambung sama konsep frekuensi efektif. Efektif frekuensi. Pengiklan kan tahu ngulang-ngulang iklan bisa bikin merek atau produk lebih nempel di kepala konsumen. Terutama kalau awalnya nggak terlalu diperhatiin ya. Betul. Tapi ada tapinya nih. Kalau audiens udah fokus banget dan ngevaluasi argumen kita, ngulang-ngulang argumen yang lemah malah bisa jadi bumerang. Kredibilitas bisa turun. Jadi ngulang itu efektifnya tergantung tingkat perhatian awal. Oke, dicatat. Terus, ternyata ada cara lain ya buat ngatur agenda, pakai kelangkaan, scarcity. Gimana ceritanya ini? Prinsipnya simpel sih. Kalau sesuatu kerasa langka, terbatas, atau mau habis, perhatian kita otomatis lebih fokus ke situ. Nilainya juga jadi kerasa naik. Contohnya yang Twinkies itu ya. Nah, itu contoh klasik banget. Twinkies kan biasa aja penjualannya. Tapi pas perusahaan induknya, Hostess, bangkrut dan bilang Twinkies bakal hilang, wah langsung heboh. Orang panik beli, rak kosong, viral di mana-mana. Jadi langka itu bikin jadi penting gitu ya? Iya, kelangkaan mendadak itu sukses bikin Twinkies jadi agenda utama di kepala konsumen. Ini kayak teori komoditas ya. Suplai terbatas bikin nilai kerasa naik. Bener, dan efeknya bisa lebih kuat kalau langkanya itu gara-gara permintaan tinggi atau populer. Studi Verhalen soal buku resep nunjukin itu. Buku resep dinilai lebih menarik kalau dibilang langka karena laku keras, dibanding langka karena salah cetak misalnya. Di dunia startup juga gitu kan? Peluang investasi kerasa lebih wow kalau investor ngerasa, wah ini kesempatan langka nih, banyak yang ngincer. Persis. Terus gimana cara praktisnya nyiptain kelangkaan ini? Buku ini kasih beberapa contoh. Bisa lewat penawaran terbatas waktu, limited time offer, situs-situs diskon sering pakai ini. Oke. Bisa juga bikin akses eksklusif, kayak Gmail dulu pas awal, cuma bisa dapat kalau diundang. Itu kan jadi kerasa barang langka dan keren. Iya, bener. Atau sesimpel nyajiin sesuatu seolah orang langka. Ada studi klasik soal toples kue. Orang disuruh nilai rasa kue. Kue dari toples isi 2 dinilai lebih enak dan berharga daripada kue sama dari toples isi 10. Cuma persepsi langka aja udah ngaruh. Wah, cuma gara-gara kelihatan dikit ya? Oke, sebelum kita simpulkan, ada satu lagi contoh individu yang menarik nih, pesulap John Armstrong. Dia ini contoh gimana dua alat tadi, adaptasi sama pengaturan agenda, dipakai barengan. Oh iya, John Armstrong. Dia pakai adaptasi dengan cerdik banget. Misalnya, dia ngerasa penonton curiga, fokus banget ke tangannya yang megang kartu. Terus dia gimana? Dia bisa langsung ubah alur triknya saat itu juga. Jadi momen rahasia sulapnya terjadi di tempat lain pas penonton lagi nggak ngawasin ketat. Dia adaptasi real time sama fokus penonton. Keren. Terus pengaturan agendanya gimana? Dia juga master di situ. Seringkali dia mulai main sulap dengan sengaja kelihatan agak canggung, gugup gitu. Sengaja? Buat apa? Buat membingkai dirinya di mata penonton.
biar ekspektasi mereka turun. Jadi kerangka acuannya, paling pesulap biasa aja nih. Oke, ekspektasi rendah terus? Terus, tiba-tiba, jreng, dia lakuin trik yang susah banget dengan sempurna. Kontrasnya itu loh antara ekspektasi rendah sama performa luar biasa, itu benar-benar ngehancurin kerangka awal penonton. Jadi kaget dan makin perhatian ya? Tepat. Mereka jadi terpukau, kaget, dan akibatnya perhatian mereka ke sisa pertunjukan jadi jauh lebih intens. Dia berhasil ngatur ulang agenda perhatian penonton secara dramatis. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, pemicu pembingkaian ini benar-benar kayak fondasi ya buat narik perhatian, ngaruh ke perhatian jangka pendek sama jangka panjang juga ya. Betul sekali. Kunci pertamanya ini selalu ditekankan ya, usaha dulu pahami kerangka acuan audiens. Kacamata apa yang mereka pakai, apa yang penting buat mereka. Dan kalau udah paham, baru kita pilih strategi. Mau adaptasi aja, nyamain frekuensi, atau mau coba ngubah kerangka itu lewat pengaturan agenda. Entah nonjolin isu, pakai pengulangan, atau kelangkaan tadi ya. Iya, langkah ini jadi penting sebelum kita pakai pemicu perhatian lain yang mungkin lebih keras atau disruptif. Sip. Itulah intisari dari pembahasan kita soal pemicu pembingkaian. Dari bab 3, Captivology. Menarik banget ya menyadari kalau seringkali bukan cuma apa yang kita omongin, tapi gimana kita ngebungkusnya dalam konteks audiens, itu yang nentuin pesan kita nyampe atau enggak. Sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sebentar. Coba ingat-ingat lagi, kapan ya belakangan ini kerangka acuan Anda sendiri, entah dari pengalaman, keyakinan, atau mood, paling kerasa ngaruh ke fokus perhatian atau keputusan Anda. Pertanyaan bagus tuh. Atau dari sisi lain, pernah nggak Anda secara sadar nyoba membingkai ulang suatu info atau permintaan? Misalnya pas nulis email kerja, presentasi, atau ngobrol sama keluarga. Biar lebih menarik atau lebih gampang diterima gitu. Gimana hasilnya? Coba direfleksiin deh. Iya ya. Refleksi soal peran kerangka acuan ini bisa jadi langkah awal buat komunikasi lebih efektif. Oke deh, pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi berikutnya.